Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi pemirsa Tafidu TV, kembali lagi bersama saya Nini Nursima dalam program Wacana. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yakni Ibu Windayani MPD. Selamat pagi Bu. Pagi Nini. Hari ini kita akan berbicara tentang dinamika kampus dan kita akan mengenalkan kepada pemirsa Tafidu TV semuanya tentang kampus Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai. Nah Ibu, boleh tahu nggak sih Bu profil Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai ini seperti apa Bu? Baik, terima kasih Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminat setia Tafidu Televisi, hari ini saya Windayani MPD selaku Wakil Rektor 2 sekaligus Direktur Pusat Pelayanan Terpadu IAITF Dumai. Nah, pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang dinamika kampus, yaitu kampus IAITF Dumai. Nah, kampus IAITF Dumai ini berdiri pada tahun 1999. Sebelumnya yang bernama STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai. Nah, pada tahun 2014 alih status ya jadi Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai. Jadi pada tahun 2014 itu berubah alih status, yang dari tadinya sekolah tinggi yang diketuai oleh ketua ya kan, institut berubah pada tahun 2014 menjadi rektor. Jadi kurang lebih setara dengan universitas, cuman bedanya kita karena swasta, terus institut yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, pada tahun itu sebelumnya kan kita cuman ketua ya. Jadi kalau rektor itu setara lah dengan universitas dan sama lah statusnya dengan sebuah universitas. Nah, kemudian pada tahun 2014 kita Institut Agama Islam pertama swasta di pesisir pantai Timur Sumatera. Kita jadi bukan hanya kota Dumai aja ya, tapi untuk wilayah Sumatera kita yang perdana sebagai institut. Kemudian dari itu dengan adanya institut maka tentunya semuanya berubah ya kan. Kita lebih maju, kemudian lebih upgrade dari sisi keilmuan yang lainnya. Oke. Boleh tahu nggak sih bagaimana struktur kepengurusan atau civitas akademika di Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai? Ya baik. Mungkin sebelumnya itu kita sekolah tinggi ya, ketua, karena kita udah institut maka berubah menjadi rektor. Nah, susunannya itu yang paling tinggi di wilayah institut ini adalah rektor. Jadi ada rektor yaitu di di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH. Kemudian ada wakil rektor. Nah, wakil rektor yang pertama itu Bapak Dr. Kandidat Faizal Muhammadiyah SSC ME, yaitu yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, wakil rektor 2 yaitu saya sendiri. Saya sendiri Windayani MPD. Selain itu juga saya menjabat sebagai Direktur P2T sekaligus. Kemudian wakil rektor 3 itu Bapak Dr. Rasidi, Bapak Dr. Rasidi MPDI, itu bagian kerjasama. Nah, kemudian kita ada 3 fakultas. 3 fakultas itu dipimpin oleh dekan. Itu Fakultas Tarbiyah, yaitu dekannya Bapak Imam Wahyudi MPDI. Wakil dekannya Ibu Eka Sukmawati MAG. Kemudian Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu dekannya Ibu Neneng Desi Susanti MH. Nah, wakil dekannya yaitu Bapak Khairul Asmi. Ya, satu lagi yang terakhir Fakultas Ekonomi Islam. Nah, Fakultas Ekonomi Islam ini dipimpin oleh Ibu Siana MA. Nah, wakil dekannya Ibu Hajah Lestari Deviani MP. Nah, dari ketiga prodi ini tadi, ketiga fakultas ini tadi ada 5 prodi. Di bawahnya ada 5 prodi. Nah, kalau untuk Fakultas Tarbiyah itu ada 2 prodi. Nah, Fakultas Syariah itu ada 2 prodi. Dan Fakultas Ekonomi Islam itu ada 1 prodi. Nah, dari Fakultas Tarbiyah ada prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, prodi Pendidikan Agama Islam ini diketuai oleh Ibu Tuti Safrianti FPD. Nah, satu lagi prodi Manajemen Pendidikan Islam yaitu Ibu Herni Hartati FPD.
Nah, di Fakultas Syariah itu ada 2 prodi, adalah Prodi Hukum Keluarga Islam, ketuanya Bapak Denny Debriansa. Jadi Debriansa juga yang sekaligus menjabat dengan untuk Prodi Muamalah sekaligus. Kemudian untuk Fakultas Prodi Ekonomi Syariah itu Bapak Tengku Mahesa Khalid MM. Nah, untuk keunggulannya tentunya masing-masing fakultas dan prodi mempunyai keunggulan masing-masing ya. Iya. Punya keunggulan masing-masing. Kalau di Tarbiyah berarti basicnya pendidikan. Oke, itu titelnya SPD atau SPDI? Ya, itu titelnya SPD. Oh, SPD ya. Ya, Jadi SPD berlaku pada tahun untuk umum gitu. Ya, pada tahun 2016 itu berlaku PMA nomor 9 kalau nggak salah tahun 2016 tentang alih status itu tadi. Jadi karena kita gelar kita itu sama, karena tidak menjurus kepada basic Islamnya, karena sarjana pendidikan agama Islam statusnya sama dengan SPD. Nah, hukum kita tuh diberlakukan juga dengan SH. Untuk ekonomi syariahnya SE. Jadi walaupun prodi hukum keluarga Islam tapi statusnya SH. SH gitu ya, Pak. Kalau yang misalnya untuk SPD itu, kalau misalnya dia cuma sarjana pendidikan, harus pelajaran pendidikan agama Islam aja atau bagaimana? Enggak, di dalam pendidikan agama Islam itu ada mata kuliah umum, ada mata kuliah khususnya. Jadi dia juga belajar Pancasila, pernegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, jadi bisa kalau misalnya kita nggak ngajar agama Islam, bisa yang lain gitu ya? Ya bisa, karena basicnya nggak monoton yang diajarkan pendidikan agama Islam. Ada basic-basic lain yang diajar juga. Ada basic yang di luar prodi juga kayak hafiz, diajarkan juga tasawuf. Kemudian leadership juga diajarkan, kepemimpinan diajarkan juga di pendidikan agama Islam. Berarti luas ya, Bu? Berarti jatuhnya kalau misal titel kita SPD nggak hanya guru gitu ya, Bu ya? Ya bisa itu tergantung kayak lulusan yang saya lihat. Ada juga yang nggak guru ya, tapi dia punya basic lain. Oke. Di luar itulah, tergantung ini yang punya kapasitas di luar. Oke. Pemirsa Tapido TV, nampaknya pembicaraan kita pada pagi hari ini semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, ada wacana yang akan lewat berikut ini. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemerintahan. Kembali lagi bersama kami di Tapido TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Nah, dari pembicaraan sebelumnya, kita tahu nih, ternyata sarjana pendidikan di Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, mendapat gelar SPD, bukan SPDI lagi. Nah, di situ juga kita tahu, mereka juga bisa menjadi guru, bukan hanya guru pendidikan agama Islam, melainkan guru-guru lainnya. Dan ada kemungkinan juga mereka tidak hanya menjadi guru, tetapi yang lainnya seperti kepala sekolah mungkin ya, Bu ya, dan yang lainnya juga, karena di dalam prodi mereka diajarkan banyak hal, termasuk tentang leadership. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, sistem pelayanan administrasi di Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai itu seperti apa? Untuk sistem pelayanan kita ada di bawah pusat pelayanan terpadu. Nah, di bawah komando saya itu pusat pelayanan terpadu YAI ITF Dumai. Nah, di situ bukan hanya administrasi tetapi juga keuangan yang PSPP, pendaftaran, kemudian ujian sarjana, semuanya di satu pintu, tapi sistem pembayarannya di Bank Ria Kepri. Jadi pembayarannya nanti diikut di sistem di pelayanan P2T. Nah, di situ administrasi bukan hanya administrasi absen mahasiswa, tetapi juga absen dosen, kemudian bagaimana sistem perkuliahan dosen,
kemudian jadwal dia mengajar, semuanya diinput di layanan terpadu di dalam sistem Stafidu. Oh, jadi Jadi semuanya terinput semuanya, kayak mana metode dosennya mengajar, kemudian materi apa saja yang diajarkannya. Jadi terekam jejaknya ada di sistem kita di pusat pelayanan terpadu. Jadi sistemnya tata rapi ya Bu ya? Iya. Oh, oke. Ada Bu. Kalau misalnya ini kan orang-orang juga masih mengenal Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai ini masih sekolah tinggi nih ya kan Bu. Kalau boleh tahu sebenarnya perbedaan sekolah tinggi sama institut itu lebih di mananya Bu? Selain diketuainya itu? Nah, kalau untuk sekolah tinggi itu dia hanya beberapa prodi saja. Tapi kalau kalau institut dia lebih boleh banyak, lebih dari berapa fakultas gitu ya. Jadi keunggulannya di situ. Keunggulannya di situ. Terus bedanya itu tidak jelas tadi ya. Kalau institut itu sama dengan universitas. Sama. Kalau ketua sekolah tinggi itu masih di bawah institut. Maksudnya. Kalau misalnya untuk akreditasinya sendiri bagaimana Bu? Nah, kalau untuk institusi, alhamdulillah kita itu akreditasinya B. Alhamdulillah. Ya, untuk institusi kita akreditasinya B. Nah, untuk prodi, alhamdulillah juga akreditasinya B dan 2 prodi sedang progres akreditasinya. Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin pemirsa Tafidu TV juga belum tahu sebenarnya guna akreditasi ini untuk apa sih Bu? Guna akreditasi ini adalah untuk penilaian bagaimana sebuah kampus itu dapat dikelola dengan baik. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, sebuah perguruan tinggi itu harus mengacu pada SNDikT. Apa itu SNDikT? SNDikT itu adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu ada 3 dimensi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kampus kita udah melampaui itu. Oh, gitu. Jadi makanya penilaiannya itu B. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana kampus kita ini lebih menjadi unggul dari yang tadinya B. Mungkin kalau sebelum itu penilaiannya A, B, C. Nah, sekarang ada unggul, baik sekali, dan baik. Nah, sekarang kita sedang berusaha bagaimana kampus kita ini supaya menjadi lebih unggul dibanding dengan kampus-kampus lain. Walaupun kita berada di Dumai, tapi jangkauan kita tuh harus go internasional. Oke. Kalau untuk Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai udah ada progres ke internasional itu? Sudah kita lakoni dari tahun 2017. Kita udah melakukan kerjasama dengan yang paling dekat itu Malaysia ya, dengan UiTM, dengan perguruan tinggi yang dekat, ada AIU di Kuala Lumpur. Kemudian ini sedang penjajakan dengan mungkin nanti kita akan merapat ke Thailand dan Brunei Darussalam. Oh gitu. Oh, itu bentuk kerjasamanya itu seperti apa Ibu? Kerjasama itu ada di bidang pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebelum pandemi COVID melanda, biasanya kita mengirim mahasiswa ke sana ya. Ada pertukaran mahasiswa, yaitu ada pembelajaran pendek yang sesuai dengan prodi masing-masing. Kalau dia pendidikan agama Islam, berarti kita dekatkan dia dengan fakultas pendidikan. Kalau di ekonomi, berarti dengan fakultas ekonomi di perguruan tinggi tersebut. Jadi karena pandemi udah 2 tahun ini kita tidak melakukan pertukaran mahasiswa. Kalau misalnya untuk tahun berikutnya ada kemungkinan itu bakalan berjalan lagi? Iya, karena itu kita udah MOU. Jadi gitu. MOU itu bukan hanya sekedar MOU. Jadi apa umpan balik dan manfaat bagi perguruan tinggi kita sama perguruan tinggi yang kita tanda tangani MOU-nya. Jadi berlanjut, tidak hanya udah MOU udah enggak, tapi ada umpan baliknya tiap tahun yang kita adakan tuh apa. Tadi mau progresnya juga mau ke Thailand dan Brunei ya Bu ya? Iya, kalau bisa se-Asia Tenggara lah gitu. Go internasional sekali Bu ya. Dan untuk Kota Dumai dan pemirsa Tafidu TV, ternyata di Kota Dumai itu ada loh institut yang setara dengan universitas yang udah mulai go internasional. Nah, untuk yang belum tahu, terus kita bisa cari tahu tentang Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai di website nih ya Bu ya? Iya, di sana semuanya udah jelas ya Bu ya? Sudah jelas. Terus kalau untuk website kita itu di www.iaindekdumai.ac.id. Di situ jelas semuanya. Terus kalau ingin bertanya langsung juga bisa datang ke kampus kita di Jalan Utama Karya nomor 3 Bukit Katri 2 Dumai. Dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube kita, Tafidu Televisi, dan add juga fanpage Institut Agama Islam Tafaquf Fiddin Dumai
dan follow IG IAITF Dumai, dan jangan lupa hashtag IAITF the best, kampusnya sang pemimpin. Oke, ternyata bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia virtual dan sosial media juga Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai juga bermain ya, Iya, hashtagnya itu yang terkenal IAITF the best, kampusnya sang pemimpin. Oh gitu. Kenapa sang kampusnya sang pemimpin nih, Pak? Karena banyak pemimpin yang lahir dari IAITF ini, khususnya untuk Dumai. Oh, Masya Allah, mantap. Keren sekali, Pak. Oke, baik, selanjutnya mudah-mudahan seterusnya akan banyak pemimpin yang lahir di kota Dumai dari Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai. Nah, boleh kasih closing statement nggak sih, Bu, untuk kita semua, untuk Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai dan pemirsa Tafido TV? Baik, mungkin bagi para siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi masih bingung mau melanjutin kemana, kita masih membuka pendaftaran sampai pertengahan September. Silakan layari laman web kita di www.iaitfdumai.ac.id ataupun bisa langsung ke kampus Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai. Jadi walaupun kita di Dumai, tapi kualitas kita udah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi istilah media sosial itu tidak hot, ya. Jadi kita udah melampaui itu semuanya, kepakaran dosennya udah doktor, kemudian bahkan ada yang progresnya untuk profesor, kemudian linearitas dosen-dosennya, kepakarannya, kemudian upgrading dosennya juga sudah bagus, kerjasama yang kita tingkatkan juga sudah mengarah ke internasional. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung di kampus IAITF Dumai. Kampusnya sang pemimpin ya, Bu, ya. Oke, baik, itu dia tadi sedikit pengenalan kita tentang Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai. Nah, dari pembicaraan yang singkat tadi kita mendapatkan banyak hal tentang Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai yang kita kira itu nggak ada di Kota Dumai, ternyata itu ada. Nah, disinilah dia di Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai. Baiklah pemirsa Tafido TV, untuk para siswa yang masih bingung mau kuliah di mana, di Institut Agama Islam Tafaquf Fidin Dumai aja. Kita boleh salah masuk, tapi kita nggak boleh salah keluar. Oke, sekian perbincangan kita di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.